Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan narasumber kita pada hari ini. Adapun materi yang dibahas adalah tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nanti jikalau Bapak Ibu ingin bertanya, saya izinkan Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan via kolom chat ataupun dengan raise hand. Kepada Bapak Dr. Sudarno, saya persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Nanik. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua, dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat, sehat jasmani rohani Bapak Ibu. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di Zoom ini ya. Terima kasih banyak atas semangatnya, motivasinya, terus meningkatkan wawasan, pengetahuan Bapak Ibu ya terkait dengan dunia pendidikan, terutama berkaitan dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, sebanyak 31 peserta ya di Zoom ini yang aktif. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan bersama-sama ya belajar tentang PSE ya, pembelajaran sosial emosional ya. Hari ini adalah hari yang kedua ya, hari yang kedua karena kemarin infonya narasumber kita Pak Jajang belum bisa masuk ya, nanti akan direschedule ulang ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya materi kita pada sore hari ini. Nanti teknisnya saya akan memaparkan ya materi PSE, meskipun nanti sudah pada pertemuan pertama disampaikan oleh Ibu Ika ya, Ibu Ika Rahmat, nanti kita akan saling mengisi Bapak Ibu ya, menguatkan. Jadi setiap pemateri itu memang kadang-kadang hampir sama, cuma nanti stylenya berbeda Bapak Ibu ya, penguatannya berbeda, dan kalaupun itu sama juga sebagai penyempurnaan ya, penguatan dari materi-materi yang sudah diterima ya. Bapak Ibu, nanti di tengah-tengah perjalanan ya proses saya memaparkan materi, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ya, silahkan mau raise hand atau mau langsung buka mic juga boleh ya. Seperti itu. Kita prinsipnya semangat untuk belajar ya, Bapak Ibu bareng-bareng saja ya. Bapak Ibu mohon izin dulu, saya akan share screen dulu. Ya, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Saya tampilkan dulu, biar agak besar ya. Nah, ini agak besar ya. Ya, sudah Pak. Kalau suara saya sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Sangat Jelas. jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Sudah Pak, jelas. Jelas Nah, Pak. terima kasih Bapak Ibu. Yuk mari kita sama-sama ya belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional ya. Emosional social learning Tadi ya, ayo Bu. disingkat dengan PSE ya. Bapak Ibu, saya Pak Sudarno, Bapak Ibu sebagai narasumber pada sore hari ini, selain sebagai fasilitator guru penggerak Kemdikbud Bapak Ibu di angkatan 5 ya, para CGP Bapak Ibu, juga sebagai pengawas di SMP Distrik Kabupaten Bogor ya. Bapak Ibu, terima kasih ya atas kebersamaan dan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dan memperhatikan ya apa-apa yang akan saya sampaikan, nanti saling mengisi saja ya. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, ini mungkin mind map PSE yang kemarin juga sudah disampaikan ya sama Bu Ika ya. Jadi intinya ini Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional dilengkapi dengan gini, PSE berbasis kesadaran penuh, mindfulness gitu ya, seperti itu. Harus kesadaran penuh ya. Nah, memang pembelajaran PSE ini menjadi warna baru ya dalam kurikulum Merdeka. Selain nanti pembelajaran berdiferensiasi, selain budaya positif, maka PSE ini menjadi warna, menjadi ciri khas dalam kurikulum Merdeka ya. Kurikulum 2013
sebenarnya dulu juga sudah menerapkan beberapa PSE, namun belum belum diresmikan gitu ya namanya PSE. Tapi sebenarnya beberapa gerakan-gerakan atau aktivitas itu sudah mengarah, kayak saintifik sebenarnya sudah ada PSE sebenarnya, sudah ada kolaborasinya ya. Namun belum diberi nama saja gitu ya. Nah, hari ini mungkin dan selanjutnya nanti ke depan karena kurikulum kita merdeka Bapak Ibu, PSE ini menjadi warna ya dalam kurikulum kita. Bapak Ibu, setidaknya ada 5 ini, 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh guru. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum mengajarkan atau mendidik tentang PSE, Bapak Ibu harus memiliki 5 ini dulu. Yang pertama ya, ini yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan 5, memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, 5 ini nanti harus dipertanyakan kepada diri Bapak Ibu, apakah saya selaku pendidik sudah mumpuni, sudah memiliki 5-5-nya ini. Jika belum, mari kita miliki 5 ini. Jika sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah berapa persen gitu ya? Apakah sudah mendekati 100% gitu ya? Misalnya kesadaran diri Bapak Ibu. Kesadaran diri ini mengarah kepada kesadaran diri kita bahwa kita itu sadar bahwa selama ini pekerjaan kita adalah pekerjaan pendidik sebagai guru, mendidik. Ibaratnya kalau mendidik itu kalau kata Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai petani. Ya, sebagai petani yang harus memelihara, harus membasmi ulat-ulat, memupuk, menyiram, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kesadaran diri yang harus ditanamkan pada diri kita bahwa siapa kita? Kita adalah pendidik ya, guru, bukan pekerjaan lain, dan kita bekerja di pengabdian, yaitu di dunia pendidikan. Yang akan kita rubah itu perilakunya, bukan kodratnya dari anak-anak itu, gitu ya. Itu kesadaran dulu ya. Gitu. Kemudian nanti yang kedua, pengelolaan diri. Harus benar dulu mengelola diri kita. Sudah sejauh manakah kematangan tingkat emosional ya? Nanti ada kematangan tingkat emosional kita sebagai pendidik gitu ya. Jadi memang berbeda. Kita dihadapkan pada benda-benda hidup. Siswa itu benda hidup, memiliki perasaan, punya motivasi, punya minat bakat, berbeda dengan benda-benda yang lain ya, gitu seperti itu. Kemudian kesadaran sosial yang ketiga. Nah, ini harus kita miliki Bapak Ibu. Kan di antara kompetensi guru ada namanya kompetensi sosial. Ya, Bapak Ibu tidak bisa maaf ya, misalnya hanya hidup itu hanya mementingkan diri sendiri gitu ya. Kita harus kolaborasi, berteman, bantu membantu, saling menguatkan ya. Nanti di sekolah itu ibarat sebuah kapal besar yang akan berlabuh menuju tempat tertentu, akan bersandar gitu di tempat tertentu. Nah, itu harus kita kendarai bareng-bareng. Tidak bisa dikendari oleh hanya nakoda saja. Harus kerjasama dengan semuanya. Ya, semuanya harus kerjasama gitu ya. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Berelasi itu intinya berhubungan, berelasi. Jadi bagaimana sejauh mana kita sudah melakukan relasi dengan warga-warga sekolah kita, dengan siswa, sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak lain ya. Karena memang penilaian itu kan 360 derajat ya. Jadi semua pihak itu menjadi relasi kita. Kemitraan dunia luar juga di lingkungan sekolah ya. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini intinya Bapak Ibu, kalau nanti sudah membuat sebuah keputusan buat anak-anak didik kita, mengajarkan materi ini, materi itu, memberikan membuat kebijakan gitu ya, itu bertanggung jawab dan betul-betul berpihak pada murid ya, kepada murid semuanya gitu ya. Nah Bapak Ibu, jika 5 ini sudah dimiliki,
dimiliki dengan bagus ya, dimiliki dengan sempurna Bapak Ibu, insya Allah maka pembelajaran sosial emosional itu akan mudah digapainya. Nah, kita lihat ke sini ya. Jadi implementasi PSE itu nanti bisa di kelas dan sekolah, juga bisa di keluarga dan komunitas. Ya, kita lihat nanti apakah sekolah kita sudah menerapkan PSE ya. Kalau di kelas dan di sekolah itu bisa berupa ini, pengajaran eksplisit ya. Pengajaran eksplisit artinya menanamkan moral-moral atau sikap mental itu disisipkan di dalam pembelajaran itu. Jadi dalam mendidik, mengajar itu bukan hanya semata-mata hanya materi itu terus yang disampaikan, tapi selipkan karakter-karakter ya, kemudian hal-hal yang kontekstual dan bermanfaat buat nanti hidup di masyarakat siswa kita. Ya, itu namanya eksplisit ya. Kemudian bisa kita integrasikan dalam praktek mengajar dan kurikulum. Ini juga bisa kita integrasikan ya dalam praktek mengajarnya. Kemudian penciptaan iklim, kelas, dan budaya sekolah. Kemarin kan sudah belajar budaya positif ya. Nah ini mendukung sekali. Jadi budaya positif itu berbanding lurus dengan PSE ini. Jika budaya positif terbentuk dengan baik, maka PSE akan berjalan juga ya dengan baik ya. Nah kemudian penguatan KSE pada pendidik ya, guru dan tenaga kependidikan ini penting Bapak Ibu ya, penguatannya ini. Nah untuk bisa menguatkan guru-guru memiliki PSE yang bagus dan tenaga pendidik ya ini semua ya, maka salah satu cara ada beberapa cara. Yaitu pertama menjadi teladan. Bapak Ibu guru, TU dan semuanya ya, tenaga pendidikan, kepala sekolah dan semuanya harus menjadi teladan di sekolah itu. Menjadi contoh bagi semuanya. Kemudian mau belajar yang kedua. Dan berikutnya mampu berkolaborasi. Bapak Ibu ya, ini kira-kira mind map terbentuknya pembelajaran sosial emosional ya. Bapak Ibu kita lihat ya satu persatu ya, nanti sambil bertanya saja. Bu Nani nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya Bu Nani. Siap Pak Sudarno. Ya. Bapak Ibu ini ada beberapa hasil apa namanya ya? Hasil penelitian di beberapa negara maju ya, pendidikan beberapa negara maju. Intinya gini, bahwa pembelajaran sekolah-sekolah, maaf ya, sekolah-sekolah yang menerapkan PSE atau pembelajaran sosial emosional ya, emotional social learning, itu cenderung lebih efektif, lebih resilient, lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas. Nyaman buat siapa? Buat warganya, yaitu siswa dan guru-gurunya. Nah, ini guru-guru yang menerapkan sosial emosional. Jadi kita harus membuat skenario pembelajaran di ruang kelas itu pembelajaran sosial emosional yang nyaman. Kelas menjadi rumah kedua, Kalau perlu malah rumah pertama, Bapak Ibu ya. Jika di rumah siswanya kurang kondusif, kurang bagus, nah maka di sekolah itu adalah kesempatan menjadi taman-taman yang menyenangkan buat anak-anak, yang membahagiakan. Nah, kemudian yang kedua ini penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran PSE yang dimulai dari TK ini ya, dari taman kanak-kanak ya, kemudian sampai dewasa itu ternyata nanti akan memberikan keterkaitan dan kecakapan sosial emosional yang cukup signifikan gitu ya terhadap bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum dan kesehatan mental. Jadi kalau dilihat dari di bidang pendidikan di pekerjaan ya. Jadi memang sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran PSE itu di pekerjaan, di dunianya bekerja nanti itu anak-anak akan lebih terampil, akan mudah mengadaptasi gitu ya. Jadi sekolah bukan hanya sebagai teoritis gitu ya, teoritis yang ilmunya tidak bisa dipakai di masyarakat gitu. Tapi kalau diterapkan pembelajaran PSE, maka tatkala bekerja, tatkala di masyarakat, maka siswa itu sudah benar-benar memiliki keterampilan ya, keterampilan hidup bermasyarakat. Juga pelanggaran hukum ya. Jadi intinya yang mereka membelajarkan PSE, maka kecil terjadi pelanggaran hukum. Juga kesehatan mental, mentalnya lebih bagus, lebih tangguh, lebih ulet, lebih
bertanggung jawab, komitmen, apalagi ya hal-hal yang kerja keras, disiplin gitu ya, seperti itu. Ini penelitian di negara maju. Oleh karena itu makanya ini dipakai di Indonesia dalam kurikulum merdeka, Bapak Ibu ya. Oke, kita teruskan. Nah, bentar tadi ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya apa namanya kata Ki Hajar Dewantara itu ya, Bapak pendidikan kita itu mengatakan bahwa pendidik itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Masih ingat Bu ya? Itu kata Ki Hajar Dewantara. Benar Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah kodrat. Yang akan kita rubah adalah perilaku, lakunya. Biarkan anak-anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan potensi, minat, bakat, cita-cita, ya kan, talenta, hobi yang dia miliki. Karena itu memang genetika, karena itu memang ya keturunan yang diberikan oleh kedua orang tuanya yang sudah samar-samar, dan kita sebagai pendidik menebalkan apa-apa yang sudah ada, ya. Jadi jangan merubah kodratnya. Kita ikuti saja kodrat anak dan kita tebalkan, kita beri motivasi, maunya apa kita ini ya, kita jembatani, kita fasilitasi, pendidik sebagai fasilitator ya. Kemudian berarti pemikiran KHD itu mengingatkan tugas kita itu menumbuhkan motivasi mereka ya. Jadi jangan sampai nanti karena dia bakatnya olahraga, karena dia musik, karena dia bakat saintis, nah dan bakat lain-lain ya yang dia miliki, lalu kita patahkan, kita kerdilkan dengan cara kita mengajar yang di mana kita memaksa harus seperti saya gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi mengajar cara baru, gaya baru itu adalah belajar yang menselaraskan kebutuhan anak-anak, minat potensi anak, kemauan anak, keinginan anak gitu ya. Bukan anak-anak dipaksa untuk mengikuti cara kita, bukan, tidak seperti itu. Ingat Bapak Ibu, didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya Bapak Ibu ya. Zaman kita memang zaman milenial ya, anak-anak kita. Ya, seperti itu. Kodrat alam dan kodrat zaman ya Pak ya. Ya, nah itu kata Bu Nani betul. Kodrat alam dan zaman. Kalau alamnya alam agraris, alam perkotaan, alam pedesaan, misalnya alam pedalaman atau alam laut, alam apa gitu ya. Nah, memang menyesuaikan dengan itu kodrat alamnya. Ya, alamnya seperti apa? Sumatera Utara, Medan di sana misalnya ya. Ya kodrat alamnya pegunungan dan memang keras-keras. Ya kita nggak bisa ngajak dia cara lembut atau apa. Justru malah lucu gitu ya, seperti itu. Kodrat alam ya, budaya gitu ya, kita menumbuhkan budaya. Kodrat zamannya ya zamannya sekarang ya. Bapak Ibu jangan mengharapkan misalnya saya pengen anak-anak saya itu seperti dulu misalnya. Dulu kan orangnya rapih-rapih, bagus, terus apa ya itu kata Bapak Ibu gitu, belum tentu kata Bapak Ibu itu bagus, belum cocok dengan zaman sekarang gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kita yang harus menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu ya. Zaman teknologi, zaman maju gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya saya bawa ke zaman kolonial, anak harus belajar tenang, harus siap gerak, tangan di atas meja gitu, harus gitu kayak zaman dulu. Kalau salah kita coret-coret, kita kasih apa misalnya kita hukum dan sebagainya, udah nggak berlaku. Ya bukan zamannya gitu ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita lanjutkan, kita merencanakan ya secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kalau hasil belajar tetap sama ya, yang akan kita bangun pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat, dan sikapnya yang baik ya. Cuma nanti memang ada beberapa strategi, cara-cara yang cara lama kita tinggalkan menjadi cara yang baru. Pembelajaran itu holistik Bapak Ibu, holistik itu menyeluruh semua. Jadi mengajarkan itu bukan semata-mata karena hanya materi saja, materi pelajaran maksud saya ya, tapi marilah kita hubungkan dengan kebermaknaannya ya, dengan manfaatnya, dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Sebenarnya kita ngajar materi ini apa sih konsekuensinya, buat apa manfaatnya dunia kerja nanti gitu ya, dan sebagainya ya, seperti itu.
Nah, ini Bapak Ibu, ini juga gambar tentang, nah ini kalau pencapaian ya, penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau peningkatan 5 kompetensi ini sudah tercapai, tadi yang 5 tadi Bapak Ibu ya, dari kesadaran diri sampai keputusan bertanggung jawab tadi Bapak Ibu sudah miliki, maka dampaknya ke sini, peningkatan perilaku positif. Yang diinginkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka ini lebih banyak tujuan pendidikan itu pada perilaku, yaitu profil pelajar Pancasila, ya, bukan semata-mata ke prestasi akademik, ya. Itu zamannya zaman dulu yang dicari prestasi akademik, juara-juara Olimpiade gitu ya, bukan itu sudah ditinggalkan. Sekarang itu yang dicapai adalah profil pelajar Pancasila, ya, itu yang diharapkan ya, yang menjadi visi dan misi pendidikan kita. Kemudian lingkungan belajar yang suportif, yang mensupport. Lingkungan belajar itu ya yang suportif, kondusif gitu ya. Jangan lingkungan kelas itu ada lingkungan yang gaduh gitu ya, atau lingkungan yang apa ya, yang tidak mendukung untuk belajar gitu ya. Itu juga harus kita ini ya. Nah, kalau lingkungannya suportif, suportif buat siapa? Ya buat siswa Bapak Ibu, buat murid kita gitu. Maka akan mengurangi perilaku negatif. Negatif siapa? Negatif dari siswa. Ya, sehingga nggak ada lagi namanya tawuran-tawuran, nggak akan sempat. Ya, kalau lingkungan udah bagus, kelasnya nyaman, bahagia, senang di situ. Dengan guru-gurunya, dengan penampilannya, dengan cara olah kata, olah strateginya, teknik mengajarnya bagus, anak-anak kita nggak akan meninggalkan kelas kita, gitu ya. Kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah ya. Ini nanti kalau sudah seperti ini akan mengurangi tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Oke, kita teruskan lagi. Nah, Bapak Ibu masih kenal ya kata-kata ini ya. Apa itu well-being Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, ini yang menjadi apa ya? Ya tujuan juga ya. Tujuan bahkan utama sebenarnya ya dalam lingkungan pembelajaran kita itu harus menciptakan kondisi well-being ini ya. Buat siapa? Buat murid. Ya. Iya, kesejahteraan, kebahagiaan. Kesejahteraan psikologis. Psikologis, kondisi nyaman, sehat dan bahagia gitu ya. Jadi jangan tertekan. Murid di kelas itu tertekan, takut sama bu guru, pak guru itu, serem. Wah, takut masuk lah nanti, takut dijewer dan sebagainya, itu sudah kondisi well-being-nya kurang ya. Nah, ini harus gimana ya? Kita harus tampil di depan siswa itu benar-benar menyenangkan gitu. Baik perilaku, ucapan dan sebagainya Bapak Ibu ya. Ya memang maaf ya karena siswa itu kan benda hidup ya, punya perasaan, punya hati dan semuanya harus kita layani dengan baik ya. Nah, seperti Bapak Ibu ya, kira-kira kebahagiaan ini harus kita ciptakan di kelas kita ya, ini ceritanya. Nah, Bapak Ibu kalau kita hubungkan dengan SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang tadi kita ceritakan itu ya, 5 kompetensi itu Bapak Ibu ya, itu sangat selaras ya dengan Halo Pak Sudarno, kayaknya kemut. ada lagi Bapak Ibu suaranya? Ada ya? Ada Pak, ada. Oh ya, oke. Oke Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional ini selaras dengan standar nasional pendidikan Bapak Ibu ya, yang 8 standar itu. Ada standar isi, standar proses, standar SKL ya, SKL, pendidik, standar pembiayaan, yang 8 standar Bapak Ibu ya, itu sangat selaras dengan ini konsep KSE ya. Oke, kita teruskan. Nah, Bapak Ibu tadi yang dimaksud dengan pengajaran eksplisit, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ya sudah semuanya ya, sudah mengajar berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu ya, berpuluh-puluh tahun, baik di sekolah itu ataupun pindah-pindah sekolah ya, baik yang dulunya di swasta dan sekarang PNS negeri ataupun sebaliknya ya.
Nah, Bapak Ibu sudah berpengalaman itu semua. Tapi kalau yang baru-baru pun juga sekarang kan beda ya, guru-guru sekarang kan lebih energi Bapak Ibu ya, lebih bergerak ya dengan sekolah penggerak ya, dengan guru penggeraknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu mohon bisa mengajarkan pembelajaran secara eksplisit ya, maksudnya memasukkan hal-hal di luar materi pembelajaran ya, tapi masih ada kaitan gitu ya. Jadi maksudnya begini, implementasi PSE dengan eksplisit itu adalah memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang KSE ini dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Jadi maksudnya nilai-nilai apa ya dalam pembelajaran, misalnya materi tentang lingkungan hidup gitu ya. Lingkungan hidup kan berarti kalau eksplisit itu kan mengajak anak-anak untuk hidup bersih, hidup ramah lingkungan, Bapak Ibu ya. Kemudian hidup tidak membuat banyak polusi gitu ya. Nah, itu harus kita terapkan. Jadi apa yang menjadi maksud kita harus mempelajari materi ini adalah konsekuensinya bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, seperti itu. Nah, seperti pembelajaran lain misalnya pembelajaran PPKN, pembelajaran eksplisit ya kan. Kita belajar tentang moral misalnya, tentang norma gitu ya. Nah, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, norma itu diterapkan. Kita harus menghormati kepada yang muda dan lebih tua dan semuanya ya, hormat sesama manusia gitu ya. Nah, ada norma-norma gitu ya, harus kita penuhi dan kita taati. Nah, itu berarti pembelajaran eksplisit hadir di situ ya. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran KSE ini bisa kita laksanakan dalam bentuk kokurikuler juga ekstrakurikuler ya. Kokurikuler berarti pembelajaran di luar intrakurikuler ya, tambahan-tambahan yang masih ada kaitan dengan pembelajaran. Kalau ekstrakurikuler berarti yang eskulnya ya, pembelajaran yang di luar intrakurikuler. Nah, juga bisa kita masukkan di dalam proyek ya, P5 kita. P5 kita masukkan unsur-unsur eksplisit ya, misalnya jiwa gotong royong ya, kemandirian, apalagi itu kolaborasi ya, itu harus kita bangun tim gitu ya, tim dalam kelompok itu sehingga terbentuk nanti karakter pada para peserta ya, pada murid. Jadi karakter yang baik akan tumbuh di situ. Betul-betul ya, misalnya karakternya apa? Misalnya kita proyek demokrasi misalnya. Demokrasi, pemilihan OSIS, ketua OSIS ya, pengurus OSIS gitu ya. Nah, kalau kita laksanakan dengan baik, maka nanti akan berdampak pada diri siswa itu, yaitu bahwa kita harus kerjasama, kita harus menghormati keputusan suara terbanyak gitu ya, seperti itu. Proyek yang lain misalnya, proyek kewirausahaan, pengolahan sampah misalnya ya. Nah, dalam mengolah sampah itu kan prosesnya panjang ya. Kita harus mengumpulkan bahan-bahan sampahnya, membuat lubangnya, kemudian memberikan pupuk dan sebagainya supaya jadi sampah gitu. Nah, dalam proses itu kan siswa benar-benar berkeringat, benar-benar melaksanakan ya. Nah, yang kita nilai itu adalah prosesnya itu, bukan semata-mata produk sampahnya terus kita jual, bukan hanya itu. Itu juga penting. Produk sampahnya kita jual, berharga, berarti kan mendapatkan nilai tambah. Tetapi sebenarnya bukan itu. Yang penting prosesnya, bagaimana dia memotong-motong sampah, kerja keras, ya kan, kemudian berpanas-panasan, kemudian mental dia akan terbina, keuletan, ketangguhan, gitu kan. Nah, seperti itu ya sebenarnya yang diharapkan, ya prosesnya. Nah, itu pembelajaran eksplisit, ya. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional itu ya kalau pengertiannya adalah pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah. Seluruhnya.
Jadi kita itu belajar mengegolkan siswa untuk berhasil selama 3 tahun ya di SD, di SMP maupun di SMA itu secara bersama-sama. Keberhasilan. Iya. Bapak Ibu mohon di-mute Iya. dulu. Halo. Ya, makasih. Bapak Ibu, keberhasilan sekolah ya, katakanlah SKL-nya ya, mengantarkan siswa ke gerbang kelulusan dan membentuk profil siswa ya, yang keterampilan, pengetahuan, sikapnya baik, itu adalah kerja tim, kerja bareng-bareng, bukan keberhasilan itu karena pribadi seseorang atau orang tertentu, bukan, tapi kerja bareng-bareng ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di sekolah itu nggak kompak ya, tidak kompak, maka hasilnya juga akan tidak sempurna ya. Nah, ini karena kerja tim Bapak Ibu ya. Pendidikan itu kerja tim, pembelajaran kerja tim, bukan kerja pribadi. Nah, ini Bapak Ibu contoh kegiatan KSE ya, contohnya seperti ini. Ada beberapa contoh Pak Ibu, misalnya kita di sekolah itu melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Ya, nanti keyakinan kelas itu akan menjadi peraturan sekolah ya Bapak Ibu. Kemarin kita udah belajar budaya positif, bahwa dalam budaya positif itu seyogyanya ya, peraturan sekolah itu diturunkan dari keyakinan kelas. Artinya peraturan-peraturan yang sudah kita bakukan itu berasal dari kesepakatan dari siswa kita. Tentunya kemarin kan kita sudah menghilangkan yang namanya sanksi ya. Sanksi kita hilangkan. Walaupun itu kesannya membuat jera atau bagus, sebaiknya dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak mengadakan sanksi. Tapi yang kita adalah konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi, misalnya anak memecahkan jam dinding, pecah karena sengaja tidak sengaja, maka tidak usah kita hukum anaknya, udah suruh menggantikan saja gitu. Tapi kan sudah ada peraturan yang sudah kita sepakati gitu ya, bahwa kalau memecahkan sesuatu milik barang negara harus kita ganti gitu ya, seperti itu. Berikutnya memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya. Nah, ini juga Bapak Ibu, sekarang ini literasi numerasi ya, literasi Bapak Ibu pojok-pojok membaca, kita berikan kesempatan ya. Bahkan nanti sebenarnya itu suatu keharusan ya Bapak Ibu, harus ada program namanya literasi ya. Nah, tapi membaca bukunya biar sesuai dengan pilihan anak. Jangan dipaksa harus baca buku ini gitu ya. Biar aja yang lain, biar cakrawala wawasan berpikirnya lebih luas ya anak-anak kita. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ya, setelah kita laksanakan kegiatan pembelajaran ya, baik melalui project based learning misalnya ya, problem based learning atau collaborative inquiry dan sebagainya, pembelajaran diskusi ya, dan semuanya, maka berikan kesempatan pada murid kita untuk merefleksikan hari itu anak-anak dapat apa yang disukai, yang mudah, menantang, ingin belajar lebih lanjut apa. Jadi berikutnya libatkan mereka untuk bersuara Bapak Ibu. Ya, jangan hanya gurunya saja gitu ya. Libatkan. Orangkan mereka ya, dan latih mereka untuk komunikatif gitu ya, siswa itu. Kemudian yang keempat, mengadakan dialog interaktif ya, tentang bagaimana membangun tanggung jawab. Nah, dialog juga penting ya, dialog gitu ya. Kemudian memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang pilihannya. Terus memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola sebuah kegiatan, ya, termasuk literasi, jelas siswa libatkan seni, olahraga, pertunjukan, libatkan jadi panitia mereka, gitu ya, seperti itu. Jadi kan kita itu kan akan mengajarkan ke anak-anak ya. Jadi jangan dibatas-batasi. Jadi yang penting anak itu terlibat. Biar
nanti dengan ya nggak apa-apa salah juga. Nanti kan dengan salah itu akan belajar gitu ya. Bapak Ibu, ini contoh-contoh Bapak Ibu ya, kegiatan KSE yang bisa terapkan di kelas kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hal-hal seperti ini sudah sering kita terapkan, cuma dulu belum dikasih nama ya. Pembelajaran saintifik pun kan, saintifik itu dengan yang 5M itu kan sudah menanya, sudah membaca, kemudian menganalisis, mengasosiasi, mengkomunikasikan Bapak Ibu ya. Nah, juga observasi juga kan itu kan. Nah, itu sebenarnya sudah KSE gitu ya. Ya, cuma mungkin belum dibakukan ya. Dalam kurikulum Merdeka ini kita katakan pembelajaran sosial emosional ya. Nah, Bapak Ibu, ini kata filsuf Aristoteles, dia mengatakan ya, ini memang Aristoteles adalah salah satu filsuf sains Bapak Ibu ya, yang hidup ratusan abad yang lalu, mengatakan bahwa kalau mendidik itu tanpa hati, hanya pikiran saja, pengetahuan saja, berarti itu namanya bukan pendidikan ya. Jadi ini harus kita hindarkan hanya menjejali dengan intelijen, tapi intelijensi ya, tapi tidak dengan hati gitu ya. Itu kurang pas ya. Bu Nani, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Ya, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya kepada Bapak Dr. Sudarno, baik melalui kolom chat maupun raise hand. Biar nggak ngantuk. Ya, untuk PSE ini nanti dimasukkan juga dalam RPP ya Pak ya, keterangannya. Apakah termasuk kesadaran diri, apakah termasuk ke dalam manajemen diri? Iya betul Bu. Kan sebenarnya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dimasukkan ini juga gitu. Iya betul, harus dimasukkan. Nanti dipetakan ya Pak ya, mana yang masuk kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Ini pesertanya cukup banyak sebenarnya ya, tapi pada ini belum aktif, belum bertanya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan dengan mengajukan pertanyaan dengan raise hand, ataupun bisa langsung via kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada dari Bu Yuliati Mulyana, SMPN PASE 1. Bagaimana cara kita menyiapkan diferensiasi proses? Sebentar. Bagaimana cara kita menyiapkan diferensiasi proses dengan KSE, Pak? Diferensiasi proses pembelajaran dengan menggunakan KSE ini. Ya, makasih Bu. Diferensi proses itu kan kita mengajarkan materi pembelajaran kita dengan berbagai cara, ya, berbagai cara dan teknik proses, ya. Nah, kalau di kelas itu kita kenali ya, ada siswa-siswa yang banyak audio atau kinestetik ataupun ada yang visual gitu ya. Jadi beberapa cara itu kita berikan kepada mereka. Ya. Memang kita hanya satu guru kan, kita harus bisa melayani yang 32 itu mana. Jadi jangan hanya ceramah. Kalau ceramah kan nanti kan audio. Ya kalau anaknya audio, kalau dia kinestetik gimana? Bagikan LKS. LKS-nya juga nanti harus bervariasi kan gitu ya. Artinya tidak harus LKS yang satu itu kan berlevel tuh LKS-nya ya. Kalau yang benar itu pembelajaran misalnya ada yang LKS mudah, sedang, dan sulit gitu ya, seperti itu. Harus diberikan gitu. Nah, variasi-variasi itulah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita hubungkan dengan KSE di sini. KSE itu intinya pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran bersama-sama. Berarti jangan sampai hanya mengerjakan LK itu sendiri-sendiri. Kan biasanya gini, kalau mengerjakan LK, siswa itu, kamu bagian nomor 1 ya, nomor 2 kamu, 3 kamu, 4. Salah. Kalau itu kerja mandi sendiri-sendiri, Bu, bukan KSE. Harusnya nomor 1 dikerjakan oleh si A, tapi disepakati oleh semua. Nomor 2, nah nomor 2 itu kerjakan oleh siapa, tapi harus bareng-bareng, bukan dikerjakan oleh ini terus final akhirnya dikumpulkan cepat selesai, bukan begitu Bu Nani.
Kalau misalnya pembelajaran sendiri-sendiri, nanti kan yang akan dicapai itu adalah nanti gotong royongnya, kerjasamanya KSE itu, ya kan? KSE itu ya, apa namanya, karakternya, Bu, karakternya. Jadi bukan hasil akhir bagus, tetapi prosesnya tidak sesuai harapan gitu. Karena kan yang dibangun itu adalah prosesnya, ya. Misalnya proses dalam pengerjaan proyek tadi yang saya ceritakan, dalam membuat apa ya, membuat sampah. Sampah itu kan ada yang dari bahan organik, anorganik gitu ya. Nah, itu kerjasama untuk mengidentifikasi sampah-sampah itu bareng-bareng, kemudian saling apa ya, bahu membahu, gotong royong, membuat lubang misalnya ya untuk sampah itu yang diinginkan gitu. Nah, itu KSE-nya di situ, Bu. Itu KSE-nya. Terus Bapak Ibu guru juga di sini jangan sebagai penonton. Bapak Ibu harus bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Ya, tuturi handayani. Di depan memberikan contoh, begini anak-anak kalau membuat sampah. Contoh dulu. Di tengah-tengah harus memberikan semangat pada anak-anak. Ayo kamu bisa dan semuanya gitu ya. Beri reward dan sebagainya. Di belakang Bapak Ibu bisa mendorong. Barangkali ada siswa yang frustasi, siswa yang kurang semangat, Bapak Ibu harus berikan dorongan dari belakang itu gitu. Nah, itu apa namanya, proses pembelajaran yang mengintegrasikan KSE ya. Jadi situasi pembelajaran itu adalah situasi pembelajaran yang sebuah team building, Bu Nani, team building ya. Team building bersama-sama, kita punya target bersama-sama, maju bersama, bukan berhasil satu orang, dua orang, bukan, tapi bersama-sama. Gitu ya. Itu Bu Nani dan tadi Bapak Ibu yang nanya ya. Ada lagi kah? Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk membuat PTK, untuk mengambil topik KSE di kelas yang kita ajar, penelitian yang kita teliti apa ya, Pak, katanya? Jadi kalau ingin mengambil topik PTK. KSE di kelas yang kita ajar, kira-kira dihubungkan dengan PTK, kira-kira yang diteliti apa? Ya, Bapak Ibu, kalau itu memang di luar ya, gini ya. Boleh-boleh aja Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan karir ya, membuat PTK silahkan. KSE adalah pembelajaran umum ya. Jadi kan bentuk kolaboratif itu banyak. Misalnya Bapak Ibu bisa discovery learning, bisa project, bisa problem, bisa inquiry learning juga bisa ya Bu ya. Kan banyak tuh. Nah, kalau misalnya judulnya upaya meningkatkan kompetensi sosial emosional gitu juga boleh, tapi ya terlalu luas ya, terlalu besar. Tapi kalau misalnya mengambil bagian dari KSE itu kan banyak. Bentuk-bentuk kolaboratif kan pembelajaran STEM juga KSE Bu masuk, ya kan, STEM, ya kan. Karena intinya kan kolaboratif itu bekerja sama lebih dari 2 orang gitu ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya. Terus nanti yang dirasakan memang ada, bukan hanya maksudnya bukan hanya apa namanya, ilmunya saja, bukan hanya teori saja, tapi dirasakan sampai ke hati nurani, ke emosionalnya bisa merubah gitu. Jadi betul-betul kalau misalnya anak-anak itu sudah memahami pembelajaran ini ya nangis benar Bu, nangis menyesali gitu ya, terus semangat benar gitu ya, seperti itu. Biasanya kalau KSE-nya saya terapkan, siswa-siswanya yang tadinya sering berbuat kesalahan nanti bisa sadar dan apa namanya, betul-betul menangis ya, perbuatan yang telah dilakukan itu salah gitu. Tapi itu udah hadir secara emosional, memang dia sadari gitu ya. Itu seperti itu. Nanti tapi panjang, teknik coaching juga diterapkan di situ ya. Coaching antara siswa dan guru atau ya itu harus diterapkan ya gitu. Seperti itu. Itu Bu Nani. Ya, siap Pak Darno. Ya, bagaimana dengan Bu Sahedah? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi seputar untuk topik PTK yang dihubungkan dengan KSE? Gimana Bu Sahedah? Iya, makasih Bu, udah jelas. Makasih. Oke, terima kasih Bu Ya, Sahedah. Ini Bu selalu aktif Sahedah. bertanya ini kalau pelatihan. Ya. Ini contoh misalnya di kelas nih yang di slide di tayangan ya, di kelas. Ya, ini kan indikator penerapan pembelajaran sosial emosional ya.
Ini yang pengajar eksplisit ya. Misalnya, secara khusus murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kan, melatih dan merefleksikan KSE dengan cara yang sesuai selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Nah, pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE yaitu kita integrasikan ke dalam konten nih, misalnya dalam materi akademik, musik, seni, dan penjas. Pelibatan dan suara murid. Warga sekolah menghormati dan meningkatkan berbagai perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, membuat keputusan. Jadi jangan enggan-enggan ya murid untuk menjadi pemimpin, memecahkan masalah, membuat keputusan gitu ya. Jadi selalu kita hidupkan gitu ya. Jadi jangan diberikan umpan, tapi berilah kail gitu ya, kail untuk bisa mencari ikan gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh lagi di sekolah. Tadi kan di kelas ya. Sekarang kalau di sekolah. Nah, di sekolah berarti harus perlu ini. Iklim kelas dan sekolah yang mendukung. Lingkungan belajar di sekolah kelas yang mendukung untuk pengembangan KSE. Respon secara budaya fokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Nah, ini iklim kelas dan sekolah ya. Kemarin itu erat kaitan dengan budaya positif. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini harus juga bisa menerapkan apa yang namanya kompetensi sosial emosional, berkolaborasi gitu. Jadi Bapak Ibu itu di sekolah itu jangan menyendiri gitu, jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa berkolaborasi, membangun relasi dengan teman-teman itu. Membangun relasi, berkomunikasi untuk memajukan sekolah bersama-sama. Karena kan yang kita majukan itu adalah siswa. Siswa itu kita majukan bareng-barengan gitu. Jadi jangan dengan caranya sendiri-sendiri itu jangan. Misalnya matematika sendiri, IPA sendiri, seni cara sendiri, bahasa Inggris sendiri, cara sendiri. Akhirnya bingung siswanya nanti. Kata ibu itu begini, kata bapak ini begini gitu kan. Nah, makanya perlu diskusi Bapak Ibu ya, perlu diskusi, kolaborasi, membicarakan sebenarnya anak kita butuh apa gitu ya. Nah, yang nggak penting, ini yang penting lagi adalah kebijakan yang mendukung Bapak Ibu sebagai kebetulan kalau ada Pak Kepala Sekolah ya atau pimpinan lainnya Bapak Ibu, yayasan ya, kebijakan terus mendukung untuk praktek kedisiplinan dan yang baik ya, yang mendukung kepada anak-anak kita gitu ya. Dukungan ya, dukungan terintegrasi dan berkelanjutan ya. Dukungan ya, dukungan itu hal yang penting. Kebijakannya harus mendukung. Oke, keluarga nih. Supaya terbentuk KSE Bapak Ibu, keluarga dan komunitas juga harus kita libatkan. Pelibatan kemitraan Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka ini kalau dulu kan kita mengundang orang tua itu hanya satu semester sekali ya, pas nerima rapot atau awal gitu. Nah, sekarang bisa nggak misalnya lebih rutin ya. Jadi misalnya per semester 3-2 kali gitu ya. Jadi ajak mereka pendidikan parenting. Orang tua itu kita beri apa? Kita beri bukan bimbingan, tapi kita berikan arahan ya. Kita berikan arahan agar mendidik siswa itu bareng-bareng, mendidik anak-anak ya siswa itu bareng-bareng, bukan hanya sekolah tapi bareng-bareng antara sinergitas antara orang tua dengan sekolah gitu ya. Ini kemitraan ya. Kemudian terbentuk sistem dalam upaya peningkatan berkelanjutan. Ini yang penting ya, itu harus berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan ya akan sia-sia gitu. Nah, ini contoh lagi sebentar. Nah, ini aktivitas nih. Ini misalnya, ini contoh di kelasnya. Udah real nih. Kegiatan awal. Nah, pada saat pembukaan tuh masuk kelas, itu sudah kita berikan sapaan hangat. Berikan waktu untuk murid berdiskusi. Jadi jangan masuk kelas langsung kita tuliskan dari awal sampai akhir, ini materi gitu. Coba kita membicarakan yang hal-hal jangan pelajaran dulu lah, yang lain gitu ya. Anak-anak sudah sarapan, ya sudah. Terus saat ini apa idola kamu gitu dulu ya, seperti itu. Siapa idola kamu? Terus
hobinya gitu kan. Gimana ya belajar yang enak itu gitu ya. Nah, gitu dulu ya. Jadi berita apa yang terbaru sekarang gitu. Nah, jangan langsung ke materi dulu, tapi hal-hal yang menghangatkan dulu gitu ya. Paling kalau momennya bola kemarin ya, pas bola itu siapa juara dunianya gitu kan. Nah, ya kan harus ya kan Argentina misalnya gitu Pak dulu ya gitu. Harus gitu. Wah, siapa yang suka bola? Angkat tangan semua. Terus penyanyi yang terkenal gitu. Nah, gitu ya. Hal seperti itu harus kita bangun dulu gitu. Sebelum masuk ke materi ya. Ya mungkin dulu sudah ada yang namanya persepsi gitu ya dan motivasi ya. Itu juga tidak kalah penting ya. Nah, jadi berdiskusi dulu. Kemudian nah ini kan bertanya keadaan murid kan, gimana keadaannya gitu. Nah, kalau langsung ke materi itu nanti tidak siap. Jadi kadang anak pikirannya ada di mana gitu ya, badannya ada di kelas, tapi pikirannya ada di mana-mana. Karena tadi gurunya tidak menghangatkan dulu, tidak warming up, tidak memberikan penghangatan dulu ya, aba-aba awal ya, untuk menyiapkan untuk belajar gitu ya. Kita selesaikan dulu masalahnya. Kalau masalah belum selesai, masih dia punya masalah yang lain, nanti materi yang kita berikan ya tidak akan bisa dipahami ya. Kadang-kadang malah bisa salah konsepsi gitu ya, seperti itu. Mengajak murid menuliskan pengalamannya ya. Jadi kita dengan murid itu memang satu tim ya. Ya meskipun kita guru, Bapak Ibu, kita tetap kita tempatkan posisi kita itu sebagai teman ya, teman dengan siswa, sebagai kakak gitu ya, sebagai apa ya, fasilitator gitu ya. Ayo bareng-bareng gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai ditakuti gitu. Kalau udah ditakuti ya nggak berani bertanya. Nanti muridnya di kelas diem aja, nggak boleh bertanya. Bapak Ibu kalau nggak ada yang nanya juga kesel kan gitu. Karena strategi kita ya dibuat seperti itu. Terus kalau yang nanya misalnya muridnya, kalau yang nanya salah itu jangan dibilang, kamu kok nanya kok gitu salah, jangan. Kasih aja benar udah bagus ya, kasih aplaus gitu ya. Ya apapun yang ditanyakan bagus gitu aja. Bagus ya. Mungkin nanti ya, tapi nanti bisa disempurnakan oleh Bapak Ibu. Ya, oh maksudnya Ahmad itu adalah begini, itu kita sempurnakan ya Bapak Ibu. Kita harus care dan aware ya kepada murid ya. Nah, praktek kesadaran penuh dengan tadi mendengarkan musik. Nah, kan pembelajaran itu sebenarnya ya tidak harus serius juga, Pak. Ada kan yang multiple intelligence itu ya. Itu anak belajar dengan berbagai cara gitu ya. Murid diajak membagikan secara lisan apa yang dirasakan saat mendengarkan musik ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi yang happy-happy aja Bapak Ibu ya. Yang happy-happy buat murid kita. Gitu. Nah, dalam kegiatan inti nih, misalnya mengenal macam-macam emosi. Nah, Bapak Ibu untuk mengetahui bermacam-macam emosi, keadaan bisa ditanya juga sih sama siswa kita ya. Bagaimana keadaan kita hari ini anak-anak, senang, gembira, susah. Nah, gitu kan. Kalau sedih ada apa ya gitu. Nah, selesaikan dulu sedihnya. Nanti Pak saya mah sedih gitu ya. Ada apa ya sedihnya? Sedihnya misalnya karena apa gitu ya. Karena mungkin diganggu sama siapa, hari ini lagi jutek lagi ini. Nah, kita selesaikan dulu harusnya anak-anak itu. Baru kita mulai pembelajaran gitu ya. Nah, berikutnya murid diinstruksikan untuk Nah, ini contoh-contoh aja Pak Ibu ya. Bisa juga mengajak murid hening sejenak Pak Ibu ya. Pak Ibu mengenal meditasi ya. Misalnya gini, boleh dilakukan di awal juga boleh. Awal pembelajaran itu Bapak Ibu kan setelah berdoa ya. Ketua kelas pimpin doa. Yo, ya pimpin doa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, nanti kan setelah itu kan kita masuk ke materi itu, materi pembelajaran. Nah, di tengah-tengah itu Pak Ibu, misalnya kita sudah melakukan aktivitas pembelajaran ya, kita bisa menyelipkan untuk meditasi, mengajak anak-anak untuk hening sejenak. Ya, yuk kita kita refleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang misalnya kebersihan ya, kebersihan kelas. Yuk, apa-apa sih yang selama ini belum bisa kita lakukan ya, baik di rumah, apakah kita sudah bersih-bersih ya kan di kelas ya kan, apakah kita masih membuang sampah sembarangan ya, apakah kita masih mencemari lingkungan kita gitu ya. Nah, itu kita ingatkan biar tersentuh hatinya
Jadi pembelajaran bermakna kalau gitu, ya. Bukan hanya sekedar mencari nilai, ya, menilai dapat nilai angka gitu, bukan ya, tapi pembelajaran itu benar-benar tertanam ya, menjadi mendarah daging ya, gitu ya. Pembelajaran itu gitu ya. Nah, biarlah murid itu yang aktif ya, menjelaskan hasil identifikasinya, berikan pilihan pada murid ya, menjelaskan ya. Dia mau apa? Misalnya mau menjelaskan, menulis, mau mengekspresikan, itu silahkan aja ya. Kemudian ini juga ada contoh lagi ya, ini juga pembelajaran kolaboratif sebenarnya ya, berbagi kelompok, menjelaskan individual ya, bergantian ya dengan murid, mendengarkan ya, memberikan apresiasi gitu ya. Nah, sebenarnya murid-murid itu ada curhat sesama murid untuk itu tuh mau biarkan aja Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita enjoy aja gitu ya. Jangan banyak larang-larangan Bapak Ibu. Siapa tahu yang kita larang sebenarnya itu adalah bakat dia, itu keterampilan dia sebenarnya. Cuma karena nggak sesuai dengan pandangan kita disebutnya bahwa anak-anak itu kamu nggak belajar ya gitu. Padahal belajar itu kan berbagai macam cara gitu. Padahal dia sedang ngobrol itu dengan temannya itu sebenarnya lagi belajar, dia menguatkan gitu ya. Bapak Ibu masih ingat nggak kalau mau ujian atau apa gitu ya? Kadang kalau kita nanya ke dosen kita malah kurang jelas. Tapi kalau belajar dengan teman kita, oh begini jelaskan, itu ngerti gitu. Karena mungkin bahasanya ya, bahasa guru itu formal, kalau bahasa sama murid itu ngerti gitu ya, karena nggak canggung gitu, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Larang-larangan juga harus dikurangi ya Bapak Ibu ya. Karena memang ya kurikulum merdeka gitu Bapak Ibu ya. Nah, di kegiatan penutup seperti biasa Pak Ibu, kegiatan penutup itu ya refleksi, mengapresiasi, motivasi ya, seperti ini Pak Ibu ya. Ini sudah realnya di pembelajaran ya Bapak Ibu ya, untuk menerapkan KSE ya. Saya yakin Bapak Ibu udah menerapkan ya, cuma belum dikasih nama aja KSE gitu ya, atau memang belum familiar ya gitu. Nah, ini juga ada refleksi ya. Bapak Ibu biasakan membaca catatan murid ya. Catatan murid itu dibaca, dikoreksi Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Sediakan waktu 25 menit untuk hening sejenak ya, mengenali emosi, pikiran, perasaan ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin untuk tes-tes juga Bapak Ibu ya. Karena kita untuk evaluasi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nggak nanti membiasakan mengurangi kalau memang di asesmen dengan cara tertulis itu tidak kena, tidak cocok, kita ganti misalnya dengan cara lisan Bapak Ibu. Lisan, wawancara gitu ya. Dengan cara yang lain Bapak Ibu ya, tes praktek gitu ya. Jadi jangan tesnya itu tulis terus gitu. Tulis pilihan ganda lah gitu ya. Sudah nggak ini. Kalau kita rubah urean gitu ya. Kalau urean itu kan misalnya bisa menimbulkan gagasan kreatif gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka ya. Jadi banyak cara, banyak beragam cara gitu ya yang bisa kita capai ya untuk mencapai ini KSE ini. Oke Pak Ibu, ini juga contoh lagi. Ini misalnya, bentar ini karena menutupi ya. Ini saya gerak-gerak ini karena menutupi nih, Pak. Nah, ini sebentar tadi. Nah ini kegiatan inti ya. Harusnya belum ke sini. Sebentar saya cari dulu. Nah ini dalam sebentar saya kok jadi bingung nih, bentar. Sini. Oke, yang ini. Nah, kesadaran sosial, Bapak Ibu ya. Ini pembelajaran untuk membangkitkan kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu misalnya yang tadi ini, pembukaan hangat ya. Berikan waktu berbincang-bincang dengan teman gitu ya. Ya, mungkin dianggap oleh Bapak Ibu dianggapnya wah nggak benar itu ngobrol terus sama teman. Itu kan pikiran kita gitu. Padahal itu menguatkan sebenarnya. Berbincang-bincangnya diatur, berbincang-bincangnya itu masalah pembelajaran gitu, ya kan? Sekelas ataupun guru dalam konteks kasual, dalam ini misalnya ya, dalam kasus tertentu ya, ajak murid untuk hening tadi sama ya, terus mengambil posisi yang nyaman ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa tempat duduknya juga nyaman gitu ya, yang
ya betul-betul kelas pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Terus kadang-kadang ada ice breaking ya, peregangan otot, leher, bahu, paha, lutut, pinggang, dan semuanya itu ya ayo kita merenggangkan. Mungkin akan senam dulu gitu ya. Nah, bisa menggunakan video, kan video senam otak itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi senang gitu ya. Dan sebagainya, banyak cara Bapak Ibu ya. Nah, ini kita terapkan. Jadi jangan semata-mata hanya ke materi terus gitu ya, ngejar target. Bapak Ibu sekarang itu udah nggak zamannya mengejar target kurikulum. Bapak Ibu kan yang ngatur sendiri, Bapak Ibu yang evaluasi. Nanti itu kan sesuai dengan era pot kemarin Bapak Ibu ya. Jadi kan pembelajaran itu nanti kan tesnya itu sumatifnya lingkup materi ya. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 ya kan. Dan di akhir nanti sudah nggak ada lagi ujian akhir semester gitu. Karena kan setiap sumatif itu sudah di asesmen tuntas ya. Nanti mana yang sudah terpenuhi, tercapai atau belum tercapai gitu ya. Nah, dan nilai akhirnya rapot juga hanya 1 kan. Sudah rata-rata dari sumatif-sumatif itu gitu ya. Jadi kayak PTS, UAS itu sudah tidak berlaku lagi dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ya kita teruskan dulu ya. Gimana Bu Nani, kita teruskan dulu atau ada yang bertanya? Iya Pak, saya tanyakan dulu kepada rekan-rekan. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya kepada Bapak Dr. Sudarno seputar materi kita pada hari ini, yaitu tentang kesadaran sosial dan emosional? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya kah? Bapak Ibu bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat kepada Bapak Ibu yang bertanya. Saya persilakan. Biasanya Pak Dedi rajin nih, Pak Dedi Karyana mau bertanya kah? Ya, ini cukup banyak sebenarnya 68 ini. Iya Pak. 68 peserta. Terima kasih Bapak Ibu ya atas semangatnya Bapak Ibu di grup ini Bapak Ibu terus belajar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama meningkatkan ya kompetensi kita. Iya, angkatan 1 sampai 209 Pak. Oh, di Zoom itu ya? Iya, angkatan 1 200 Pak. lebih, angkatan 2 ini 68. 8 ya. Bapak Ibu terima kasih atas semangatnya ya. Mungkin Ya, menyimak, masih menyimak sambil menunggu mungkin. Ada nggak Bu Nani? iya. Belum ada? Belum ada, sepertinya dilanjut aja dulu Pak Ya. Sudarno. Bapak Ibu di kegiatan inti misalnya ya ada kelompokkan murid secara berpasangan untuk wawancara gitu ya. Jadi memang pembelajaran sosial, jadi biar dia saling bertukar pikiran ya. Keduanya bergantian menjadi pembicara pendengar gitu. Jadi dilatih misalnya, coba si A dulu berbicara, nanti mendengarkan, gantian. Nanti apa yang dibicarakan suruh ngulangi sama dia, gantian gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan guru terus gitu ya. Kita pasang-pasangan gitu ya. Ya, boleh sih pasangannya ya kalau misalnya canggung ya biar wanita sama wanita, laki-laki sama laki-laki gitu ya. Kalaupun mau lawan jenis juga nggak jadi masalah kan. Yang penting kita awasi ya gitu. Nah, guru dapat menggunakan panduan pertanyaan itu boleh ya. Misalnya pengalaman menarikmu apa, tokoh idola mengapa, gitu dan semuanya gitu ya. Jadi biar senang pembelajaran gitu ya, biar betah di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ini teknik ya, berbagai teknik kegiatan inti untuk kesadaran sosial tadi. Nah, kita teruskan kegiatan penutup. Nah, kan ada refleksi ya. Nah, refleksi itu ya kita merefleksikan apa hal-hal yang kamu temukan tentang dirimu sendiri saat menjawab pertanyaan gitu kan. Kok mungkin apa yang dia temukan? Saya sulit menjawab pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya begini gitu ya. Nah, kan hal seperti itu. Apa yang menarik dan sulit ya kamu bagikan. Apa yang ada dalam pikiranmu gitu ya. Dan nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebagai pendengar juga sama. Apa informasi baru yang kamu dapat tentang temanmu gitu kan. Mendengarkan tadi dicatat ya, oh ternyata teman saya begini, ceritanya begini, dia seneng ya sama idola ini gitu ya, dengan hobi begini gitu ya. Nah, biarlah mereka akrab Bapak Ibu. Ini juga penting ya. Karena memang pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang membuat pembelajaran sosial Ibu ya, antara murid sama murid ya. Oke, Bapak Ibu kita teruskan. Nah, ini integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Nah,
untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar kurikulum, maka KSE bisa diintegrasikan ya ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta misal materi musik, seni, dan jasmani ya. Pembukaan hangat juga boleh, kegiatan inti yang melibatkan semua nih ya, dan penutupan yang optimistik ya, seperti ini. Contoh-contoh. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, ini penting. Iklim kelas, Bapak Ibu, dan budaya sekolah. Iklim kelas itu kita ciptakan iklim yang benar-benar untuk pembelajaran. Iklim yang benar-benar untuk maju, iklim untuk perubahan, merubah nasib, iklim untuk kemajuan, ya, iklim berbasis IT misalnya, atau kehidupan milenial gitu ya. Jadi benar-benar begitu. Budaya sekolahnya juga begitu. Budaya sekolah yang terbuka ya, open minded, kemudian demokrasi yang bagus ya, seperti itu. Nah, salah satu upaya mengubah sekolah yaitu dengan melalui praktek ya, gaya interaksi ya. Guru ketemu murid ya harus senyum dan harus interaksi yang baik ya. Sesama murid juga sama, dibiasakan ya. Jadi sama murid mungkin assalamualaikum ya, langsung ini ya gitu ya, Bapak Ibu ya. Ketemu mau rangkulan dulu, mau apa gitu ya, salaman dan sebagainya. Itu adalah sebuah budaya yang baik ya. Apalagi ditemukan siswa yang tidak pernah berteguran atau sesama guru juga nggak pernah ngomong gitu ya. Nah, itu sudah budaya sekolah yang nggak baik, Bapak Ibu ya. Kita tinggalkan yang seperti itu karena kita satu niat untuk membangun sekolah ini ke depan menjadi sekolah yang benar-benar memiliki iklim dan budaya sekolah yang baik ya. Nah, kemudian ini lingkungan yang meneruskan kualitas relasi ya antara guru dan murid, juga sikap saling percaya, perasaan aman nyaman, berani bertanya, mencari tahu, berpendapat, mencoba ya. Nah, Bapak Ibu, seperti ini keberagaman perbedaan melibatkan murid dan menumbuhkan optimisme. Bapak Ibu, inilah iklim yang harus dibangun di kelas, dan nanti kalau kelas-kelas sudah terbentuk dengan baik KSE, maka budaya sekolahnya akan otomatis Bapak Ibu ya. Karena kan dari kelas dulu ya. Dari kelas sudah bagus, nanti antar kelas antar jenjang Bapak Ibu ya. Kelas 7 dan kelas 8, kelas 9 ya. Juga sama dewan guru nanti akan terbentuk budaya sekolah. Budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, untuk ke guru-guru, nah ini KSE buat pendidik dan tenaga pendidikan itu ya tadi yang 5 tadi ya. Harus dimiliki. Gurunya dan pendidiknya harus memiliki kompetensi sosial dan emosional ya. Jadi biasakan berkolaborasi, membangun hubungan, saling percaya ya, saling bahu membahu, kerja tim Bapak Ibu ya, itu yang penting. Nah, ini Bapak Ibu, kalau intinya kalau dirangkum, guru atau pendidik dan tenaga pendidikan itu di sekolah menjadi teladan, terus belajar dan mau berkolaborasi. 3 ini aja intinya. Ulangnya Bapak Ibu ya, menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi ya. Menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Ini aja intinya Bapak Ibu ya. Kalau 3 ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu, mulai dari diri sendiri, dari diri Bapak Ibu, ya nggak usah menunggu-nunggu, nggak usah menunggu-nunggu yang lain. Orang lain nggak mau berubah, ya nggak usah, kita aja dulu, ya dari kita dulu, nanti baru lama-lama akan terbentuk semua guru yang menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Nah, ini contoh misalnya menjadi teladan. Pak, gimana sih Pak Darno menjadi teladan itu gimana? Ya, nah ini mendukung pendidik dan pendidikan, memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah. Ya, dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, satu sama lain. Ya. Nah, ini misalnya ya dalam menciptakan budaya mengapresiasi, menunjukkan kepedulian gitu ya, seperti ini kan teladan ya. Dalam hal berkata, berpakaian ya, semuanya kedisiplinan, ini teladan itu. Belajar. Nah, ini belajar nih. Bapak Ibu, selama menjadi guru itu jangan berhenti belajar. Kalau Bapak Ibu berhenti belajar ya berhenti jadi guru ya. Ya maaf saja Bapak Ibu, kita itu kan kalau
dalam ajaran agama Islam ya Bapak Ibu ya. Kalau belajar itu kan dari ayunan sampai liang lahat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sejak lahir sampai nanti kita meninggal dunia belajar terus. Ya, tidak berhenti gitu ya. Harus mau ya. Nah, contohnya nih, kita dapat meliputi membiasakan ya. Belajarnya itu ya bukan belajar kuliah, bukan itu aja. Tapi kan belajar itu banyak gitu ya. Contohnya ini, membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi, belajar berkolaborasi. Yang tadinya tidak bisa berkolaborasi, kita belajar coba bareng-bareng, kerjasama, ya, bersifat terbuka, ya, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, ya, meluangkan waktu untuk, nah ini penting juga, self care, perawatan diri, belajar juga Bapak Ibu ya. Kita kalau tampil di depan murid itu harus dengan wajah yang berseri-seri, wajah ucapan yang senang ya Bapak Ibu ya, tidak masem gitu ya, belajar senyum dan perawatan diri juga Pak Ibu ya. Kita harus bersih gitu ya, dan gimana ya, harus segar gitu ya. Nah, senang nanti muridnya ya. Kemudian mengagendakan sesi berbagi praktik baik gitu ya. Seperti itu juga harus kita biasakan. Berkolaborasi Bapak Ibu ya. Kita biasakan untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun ya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, sistem mentoring rekan sejawat ya. Nah, seperti dan lain-lain ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini yang terakhir, Bu Nani yang terakhir Pak Bu. Ini Siap, penutup ya Bapak Ibu, ini ada kata-kata apa ya? Kata-kata mutiara ini. Bapak Ibu, kalau sebutir jagung, ini kita ibaratkan murid kita ya. Yang baik ya, dasarnya baik nih, bibit unggul misalnya jagung itu atau murid kita jatuh pada tanah yang baik, banyak pupuk, banyak air, mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, ditambah dengan pemeliharaan dari Bapak Ibu guru ya, atau kalau jagung oleh petani, tentu akan menambah baiknya tanaman itu. Pasti bibitnya unggul, genetiknya bagus, tanahnya subur, ini semua gitu ya. Pasti nanti akan menambah baiknya tanaman itu. Itu juga murid sama. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya murid kita benihnya unggul, bagus, ya kan? Tetapi di sekolah itu tidak ada pemeliharaan. Dalam arti Bapak Ibu ya membiarkan saja kelas kosong, ya ditinggal, jarang ngajar, ya Bapak Ibu ya, terus gaduh dan semuanya gitu ya. Nah, gimana coba? Tidak ada pemeliharaan kan? Itu berarti kan tanahnya tidak baik, tempat jatuhnya biji itu, ya anak itu. Dan mungkin ruangannya gelap dan semuanya kurang air dan semuanya gitu ya, seperti itu. Padahal anak itu dasarnya baik tadinya, gitu, di SD-nya baik, kemudian orang tua juga baik gitu ya. Nah, akan seperti apa? Kan berdosa juga kita kan. Maka dia tidak akan berkembang dengan baik. Ya, bagaimana bisa mengembangkan kodrat yang tadi dimiliki gitu ya. Itu sekolah kita ya. Ini gambaran seperti ini. Benar-benar kata Ki Hajar memang kita seperti petani gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebaliknya nih. Kalau ada sebutir jagung tidak baik dasarnya. Anak-anak kita kan mungkin ya karena anaknya orang banyak Bapak Ibu ya, dengan beragam budaya, genetika dan semuanya gitu ya. Tetapi kita tanam ya di sekolah itu kita pelihara dengan sebaik-baiknya ya oleh guru ya, oleh Pak petani ini ya. Maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik dari biji lainnya ya. Ya walaupun memang tidak baik dasarnya gitu. Jadi artinya Bapak Ibu meskipun dasar bijinya tidak baik, Bapak Ibu ya, benihnya tidak baik, tapi kita pelihara dengan pelan-pelan. Tapi ingat, jangan merubah kodrat ya. Kita harus memperbaiki lakunya, kata Pak Ki Hajar itu. Lama-lama juga akan bagus ya. Nah, peran kita, kata Pak Ki Hajar itu, pendidik itulah tugas mulia. Ya kan? Kan kita ibaratnya sebagai petani harus uletan, kesabaran, Bu ya, sebagai pamong ya. Pamong pada murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu ini tambahin besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan yang kecil di kelas Anda. Apakah perubahan kecil itu jika setiap guru melakukannya secara serentak, maka
kapal besar Indonesia ini akan pasti bergerak ya Bapak Ibu ya, maju terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi kita. Bapak Ibu, demikian penjelasan tentang pembelajaran sosial emosional. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa mengambil hikmahnya ya, bermanfaat buat Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Nani. Baik, terima kasih Pak Sudarno. Ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Boleh. Widya Erni. Izin bertanya Bapak, berarti intinya Oke. penerapan PSE ini adalah teladan, belajar, dan kolaborasi. Untuk kolaborasinya seperti apa Pak jika di kelas dan di lingkungan sekolah? Terima kasih. Begitu Pak, Oke. pertanyaan dari Bu Widya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Berkolaborasi itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini sekali lagi prestasi itu bukan untuk akademis, bukan untuk ujian nasional gitu kan, bukan kan nggak ada Pak Ibu ya, ujian bersama diukur gitu enggak. Bapak Ibu, sekarang itu prestasi yang diharapkan itulah profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Nanti sekolah kita itu di asesmen dengan cara ANBK, raport pendidikan. Sekarang seperti itu. Ya, zamannya berubah. Nah, kolaborasi seperti apa? Kolaborasi antara Bapak Ibu. Jadi gini, kalau sesama di sekolah itu kan harus di lingkungan sekolah itu kan kita berinteraksi sesama guru. Ya intinya di sekolah itu jangan ada gap-gap lah. Jangan ada gap-gap, jangan ya sebagai pimpinan Ibu maaf ya kalau ada Pak Kepala Sekolah di sini, memang saya sebagai pengawas menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu, tidak ada yang di anak-anak emaskan gitu. Ya, nggak ada anak-anak emas ini. Pimpinan hanya dekat sama ini kelompok, sama itu jauh. Jangan dibeda-bedakan, PNS, honor dibeda-bedakan gitu. Itu nggak baik kayak gitu. Harus pimpinan tengah-tengah gitu ya, seperti itu. Ya intinya Bapak Ibu kolaborasi guru sama guru. Kita itu satu kapal, satu keluarga gitu. Ya ini nama baik SMP kita gitu ya. Terus satu tim yang solid gitu ya. Ibarat keluarga aja. Bapak Ibu kalau dengan suami istri sama anak-anak di rumah gimana sih gitu ya. Kan nggak boleh saling menjatuhkan. Kita harus saling menguatkan ya kan, saling memberikan yang terbaik buat sekolah kita. Intinya gitu ya, kolaborasi bersama Dewan Guru sama tenaga pendidikan dan kolaborasi juga dengan murid-murid. Kita kalau misalnya bermain peran nih, pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu main drama, Bapak Ibu ikut main aja, ikut drama, mau peran antagonis, mau sinergis, ya kan menjadi malin kundang atau menjadi apa gitu. Nah, Bapak Ibu ikut berpakaian cara drama itu gitu. Boleh ya, itu saling ini ya. Atau misalnya pas proyek ya kita sama-sama nyangkul bersama sama siswa bareng-bareng gitu kerja gitu. Itu Bu Nani, itu berkolaborasi gitu. Oke, siap Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Rani Susilawati mau bertanya. Biasanya Bu Rani ini rajin banget bertanya. Oh ya, silahkan Bapak Ibu semua, terima kasih ya sudah hadir di sini. Silahkan Bu Rani. Mau bertanya kan Bu Rani? Ya, terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Rani. Ya, silakan Ibu. Juga nih, ini tadi mungkin menanggapi dari yang tadi Bu Erni dia yang nanya. Ya, di sana menurut Kadano kan kita ini tidak boleh ada gap-gapan ya di dalam suatu sekolah misalnya. Tapi memang kenyataannya mungkin kita tidak bisa memungkiri di setiap sekolah ya pasti adalah ya seperti itu ya. Nah ini yang kita misalkan sebagai penengah ya kadang ada satu grup mungkin atau apa ya sebetulnya masalahnya itu hanya dengan satu orang misalnya ya. Tapi ini bawa yang lainnya ya ikut. Nah, akhirnya memperkeruh suasana ya. Nah, ini juga untuk menciptakan ketenangan nih di sekolah ya. Nah, kalau kita bertemu dengan seperti itu ya, yang selalu memperkeruh suasana, kita sebagai ada di tengah. Nah, ini bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, siap Bu Rani. Langsung Bu Nanik ya. 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 Iya Siap, Bapak Pak, Ibu, silakan. memang kan kita ini beragam ya. Kadang-kadang jadi ini Bapak Ibu yang menjadi masalah ya.
harusnya perbaiki dulu hubungan sesama guru itu dulu gitu ya. Jadi boro-boro mau bisa memberikan contoh kepada murid, Bapak Ibu ya, pembelajaran kolaborasi, memberikan contoh yang baik, menjadi tim building yang baik, tapi tatkala sesama guru aja kita nggak bisa akur ya, nggak bisa akur, itu sudah indikasi. Makanya budaya positif di sekolah harus tumbuhkan dulu Bapak Ibu ya. Seharusnya itu nggak boleh terjadi ya. Nah, itu terjadi karena banyak faktor, banyak hal ya. Memang di sini peran pimpinan Bapak Ibu ya. Kalau ada Bapak Ibu kepala sekolah, ya mohon Bapak Ibu ya, ketua yayasan dan semuanya, Bapak Ibu, kan itu amanat ya. Jadi kepala sekolah itu amanat. Saya jadi pengawas juga amanat Bapak Ibu. Saya harus memimpin dan mengawasi yang benar Bapak Ibu ya. Apa-apa yang ada di pendidikan ya. Semuanya kan amanat Bapak Ibu ya. Nanti akan diminta pertanggungjawaban Bapak Ibu. Minta pertanggungjawaban ya, dunia akhirat kan gitu ya, seperti itu gitu. Ya kita panggil kalau ada masalahnya siapa ya kita selesaikan baik-baik gitu ya. Maunya gimana gitu kan. Seharusnya tidak terjadi gitu ya. Nah, itu Pak Ibu, tapi memang tingkat apa ya? Kadang tingkat sakit hati kalau udah dewasa itu lebih lama gitu ya, Bu. Lebih lama dibandingkan dengan anak-anak gitu ya. Kan apa ya? Mengukir yang sudah tua itu gampang retak dan sakitnya lama. Kalau anak-anak kan nangis langsung ini udahlah hilang gitu ya. Ya itu salah satu ya Ibu. Nanti bisa. Ya mungkin diberikan kepercayaan lah mereka mungkin biasanya ketidakadilan, kesejahteraan yang kurang dan sebagainya gitu. Ya itu berangkat dari pimpinan semuanya gitu. Tapi kan pimpinan kan berganti-ganti juga. Setiap periode ada priorisasi bergantian ya. Seharusnya Bapak Ibu yang lama di situ akan meneruskan roda apa ya kegiatan di situ terus. Kan sadarilah kita bersama-sama kan apa namanya mencari rezeki di sekolah ini bareng-bareng ya kan. Dan tujuan kita sama, tujuan kita kan mencerdaskan nama anak tadi. Muhammad, nama Ani, nama Siti itu bareng-bareng gitu. Kerja tim. Ya, gimana kalau sebuah kapal ini diibaratkan kan kapal besar. Kalau misalnya ada businya yang bocor, bannya kempes, ada kaca yang pecah, dan semuanya gitu kan nggak akan berjalan itu kapal itu, pasti akan tenggelam. Gitu. Jadi bareng-bareng. Itu Bu Rani, mudah-mudahan tetap semangat ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya untuk Bu Rani Susilawati atas pertanyaan luar biasanya. Ya, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi dengan Bapak Dr. Sudarno seputar pembelajaran sosial emosional ini? Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau ditanyakan? Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau tidak bisa kita akhiri saja mungkin ya Pak Sudarno ya. Ya, boleh. Ya, saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi seputar pembelajaran sosial dan emosional ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Pak Sudarno, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk materi kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu ya. Ini di era kurikulum merdeka ya, itu ya harus diterapkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setidaknya harus memiliki 5 tadi ya kompetensi. Pertama kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan kelima pengambilan keputusan bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Dengan menerapkan 5 itu dan diimplementasikan baik di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu ya, nanti akan mewujudkan pembelajaran sosial emosional dengan baik ya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan pelatihan di forum-forum MGMP. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Pak Sudarno, terima kasih atas waktunya dan pemaparannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Pak Sudarno atas materi yang luar biasa. Ya, makasih Bapak Ibu semua. Terus semangat. Ya. Ya, Bapak Ibu jangan live terlebih dahulu. Iya, mau foto kita ya. akan mengadakan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih yo, sama-sama. Ya, kita foto dulu katanya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Slide ke-1 silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sama siapa?
Ya, kita akan mengadakan sesi foto bersama dimulai dari slide ke-1. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk yang di slide kedua. Slide kedua ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu yang berada di slide ketiga kiranya berkenan untuk membuka kameranya, open cam. Oke, di slide ketiga 1, 2, 3. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu pelatihan hari kedua pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya atas waktu dan materi dari Bapak Dr. Sudarno yang luar biasa. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, salam terus semangat, salam terus kompak, meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor. Saya Nanik Desimiati MPD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pamit ya. Makasih, Bu. Sehat selalu. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama.